Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita dalam keadaan walafiat dan tetap semangat. Anak-anak kami, pada pertemuan ini kita akan mempelajari jarak titik ke bidang. Jarak titik ke bidang adalah jarak tegak lurus dari titik ke bidang. Contoh, sebuah kubus ABCDEFGH dengan panjang sisi 8 cm. Tentukan jarak A, jarak dari titik A ke bidang CDHG. B, jarak titik E ke bidang AFH. Kita jawab. Yang pertama, jarak titik A ke CDHG. Jarak titik A ke CDHG adalah jarak dari titik A ke titik D. Karena proyeksi dari titik A ke bidang CDHG adalah titik D. Sehingga jarak titik A ke bidang CDHG adalah panjang ruas garis AD. Kita lihat di sini pada kubus panjang sisi AD adalah 8 cm. Jadi jarak titik A ke bidang CDHG adalah 8 cm. Yang kedua, jarak titik E ke bidang AFH. Nah, kita lihat di sini ada kubus ABCDEFGH dengan sisi 8 cm. Nah, kita lihat bagaimana atau di mana letak titik E yang akan diproyeksikan ke bidang AFH. Nah, maka tarik garis tegak lurus dari titik E ke bidang AFH. Nah, pada bidang AFH diwakili oleh garis AM. Maka kita proyeksikan titik E ke garis AM, yaitu titik L. L ini adalah proyeksi dari titik E terhadap garis AM. Sehingga jarak titik E ke bidang AFH adalah jarak titik E ke titik L, yaitu panjang ruas garis EL. Kemudian kita perhatikan dari E yang kita proyeksikan ke L, sehingga kita akan mencari panjang EL. Kita keluarkan dulu segitiganya EMA. Saya ulangi, segitiga EMA seperti yang kita keluarkan di sini. Itu segitiga EMA. AE-nya 8 cm. Kemudian EM. Nah, kita lihat di sini EM itu separuh atau setengah dari EG. EG itu adalah diagonal bidang. Maka kita cari berapakah panjang diagonal EG. Nah, kita gunakan Pitagoras. EG kuadrat sama dengan EF kuadrat ditambah FG kuadrat. EF-nya 8, FG-nya juga 8. Jadi 8 kuadrat tambah 8 kuadrat, yaitu 64 tambah 64 sama dengan 128. Sehingga panjang EG akar 128, yaitu akar 64 dikali akar 2. Akar 64 itu 8. Jadi akar 128 adalah 8 akar 2. Nah, tadi saya katakan EM itu setengah dari EG. Jadi kita hitung EM setengah dari EG. EG-nya 8 akar 2. Jadi EM setengah kali 8 akar 2, yaitu 4 akar 2. Kemudian pada segitiga
EMA tadi sudah diketahui AE dan sudah kita cari panjang EM, maka kita cari panjang AM. Juga digunakan teorema Pythagoras. AM kuadrat sama dengan AE kuadrat tambah IM kuadrat. AE-nya kita ganti dengan 8, EM-nya diganti dengan 4 akar 2. Sehingga perhitungannya 8 kuadrat ditambah 4 akar 2 kuadrat. 8 kuadrat itu 64, 4 akar 2 kuadrat berarti 4 akar 2 dikali 4 akar 2. Jadi 16 dikali 2 yaitu sebesar 32. Sehingga AM kuadrat sama dengan 96. Hasilnya AM adalah akar dari 96, yaitu akar 16 dikali akar 6. Akar 16 itu 4, sehingga akar 96 4 akar 6. Itulah panjang AM. Nah, kemudian kita lihat di sini segitiga EMA itu siku-siku di E dan ada garis yang tegak lurus dengan EL pada AM. Sehingga kalau kita cari luas segitiga AEM bisa kita gunakan setengah AE dikali EM. Bisa juga kalau alasnya kita gunakan AM, maka luasnya setengah AM dikali EL. Nah, kedua persamaan ini kita ambil kesamaannya, yaitu setengah AM dikali EL sama dengan setengah AE kali EM. Nah, setengah ini bisa sama-sama kita bagi, sehingga tinggal AM kali EL sama dengan AE dikali EM. AM-nya tadi 4 akar 6 dikali EL, kemudian AE-nya 8, EM-nya 4 akar 2. Nah, EL sama dengan 8 dikali 4 akar 2 dibagi 4 akar 6. Nah, ini bisa kita bagikan 4-nya, sehingga 8 akar 2 per akar 6 sama-sama dibagi akar 2. Nah, hingga 8 ini dibagi akar 2 menjadi akar 3. Jadi EL 8 per akar 3. Nah, ini bisa kita rasionalkan penyebutnya dengan mengalihkan baik pembilang maupun penyebut dengan akar 3. Nah, kita kali 8 akar 3, yang penyebut akar 3 kali akar 3 berarti 3. Sehingga hasil perhitungannya EL itu 8 per 3 akar 3. Nah, jadi jarak titik E ke bidang AMA adalah panjang ruas garis EL, yaitu sebesar 8 per 3 akar 3 cm. Nah, demikianlah penjelasan jarak suatu titik ke suatu bidang. Terima kasih.